Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Berkah dalam kita bisa bertemu lagi dalam Kang Suruwangi Channel. Sebenarnya sebelumnya saya sudah membuat rekaman yang sama dengan tema yang sama mengenai sipeng ini atau krim pemikat, tetapi entah bagaimana memory cardnya error, kemudian file yang sudah saya rekam menjadi hilang. Oke, kita akan coba kembali bahas mengenai sipeng atau krim pemikat ini di kesempatan hari ini, dan semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan dari tayangan yang saya berikan pada kesempatan hari ini. Meski judulnya agak-agak engas, dan memang kita ketahui bersama bahwa fungsi dari sipeng juga salah satunya adalah untuk meningkatkan daya tarik seksual. Oke, semoga pada senang kalau sudah bahasan yang seperti ini. Dan jangan lupa subscribe, itu tombol merahnya, ketik loncengnya, dan selalu ikuti perkembangan tayangan di channel Kang Suruwangi ini. Jangan lupa subscribe, kemudian komen, like, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, kita mulai bahasan mengenai sipeng sang pemikat untuk kaum engas ya, setelah sekelumit tayangan berikut ini. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai sipeng, teman-teman. Sipeng terbuat dari ada yang terbuat dari wax atau lilin sarang lebah madu. Ada juga yang sudah modern menggunakan Vaseline. Nah, untuk pembuatannya sendiri biasanya dicampur dengan berbagai macam herbal agar feromon itu sendiri memiliki khasiat, sipengnya itu memiliki khasiat untuk menginduksi sistem kelenjar, hormonal, dan juga merangsang keluarnya feromon pada tubuh seseorang ya. Kalau Anda tadi sudah melihat sekelumit tayangan tentang tampilan tentang sipeng itu sendiri, sipeng dalam pembuatannya menggunakan dua metode dingin yang menggunakan cara pendinginan tanpa api, tanpa pemanasan, dan yang kedua fusi panas yang menggunakan teknik pencampuran bahannya dengan pemanasan api, kompor, atau sinar matahari. Nah, dua fusi ini memiliki ciri khas masing-masing. Kalau yang fusi dingin memang efeknya dia akan menghasilkan krim yang lebih solid, kemudian harumnya lebih menyengat, eksotik, dan juga kelebihan yang lain adalah fusi dingin menghasilkan energi yang juga cukup soft. Berbeda dengan teknik yang menggunakan fusi panas akan menghasilkan sipeng yang hasilnya lebih atraktif, lebih ganas. Jadi kalau ngomong ganas ini kaum engas biasanya senang banget.
Kebetulan saya sendiri dalam membuat krim pemikat ini atau sipeng ini yang digunakan sebagai lip gloss pada umumnya, itu saya lebih cenderung menggunakan fusi dingin yang efeknya memang lebih soft, lebih bagus, dan dalam artian lebih bagus, pencampuran bahannya dia akan lebih natural. Kemudian hasilnya pun ada wangi eksotik yang muncul dari produk yang dibuat ini. Untuk penggunaannya sendiri biasanya dia dioleskan di beberapa titik kelenjar keringat, ya, kelenjar hormonal yang ada di bawah dagu, tulang ini, tengkorak, sampai ke leher, bawah telinga, bawah ketiak, kemudian bawah lingkar payudara untuk cewek biasanya, kemudian di titik nadi tangan. Nah, titik-titik tersebut memang mudah bercampur dengan keringat dan menghasilkan bau tertentu yang memicu feromon untuk lebih aktif diproduksi oleh tubuh. Nah, kita akan mengenal juga apa sih feromon itu, apa feromon itu. Ini menarik karena sesuatu produk supranatural, tetapi ada kaitannya dengan penjabaran secara ilmiahnya. Feromon merupakan senyawa kimia pada tubuh manusia maupun hewan, ya. Jadi hewan pun memiliki feromon yang dapat mempengaruhi respon sosial dan respon seksual kepada diri penggunanya maupun ke orang lain. Nah, ini feromonnya sendiri itu berpengaruh pada penggunanya maupun orang di sekitarnya, ya. Dan feromon ini termasuk dalam golongan protein yang bersifat volatil atau mudah menguap, ya. Kenapa dibikin krim? Karena sifatnya dia, sipeng sendiri ada kandungan feromonnya, feromon buatan yang juga nantinya akan menginduksi ketika bercampur keringat menghasilkan bau tertentu yang memicu keluarnya feromon tubuh lebih maksimal. Nah, jadi ini merupakan jawaban buat kaum engas kenapa feromon bisa mempengaruhi respon sosial dan respon seksual pada diri sendiri maupun orang lain. Deteksi feromon pada manusia dilakukan melalui hidung yang kemudian direspon oleh otak. Nah, ini menarik, bau-bau yang dihasilkan oleh sipeng ini ketika dia bercampur dengan keringat, dia akan lebih menyebar ke seluruh tubuh. Baunya itu akan terespon oleh seluruh tubuh melalui hidung. Jadi hidung menghirup baunya, keringat yang keluar dari seluruh tubuh, terutama titik-titik yang diolesi oleh sipeng itu tadi sendiri, dihirup oleh hidung, baunya direspon oleh otak, ya. Jadi kita tahu bahwa keringat pun mengandung feromon, ya. Keringat akan mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang yang menghirup aroma keringat orang lain, ya. Jadi banyak penelitian mengenai keringat itu sendiri, itu kita akan mudah terpengaruh secara emosi maupun secara perilaku karena bau keringat orang lain, ya. Nggak perlu dijelasin, karena begitu kita mencium bau keringat orang lain, biasanya kita akan merespon sesuatu hal. Ya, kalau ada orang yang tidak terlalu berbau, ada yang baunya tidak nyaman untuk seseorang. Nah, kalau baunya tidak nyaman dengan sendirinya tanpa disuruh, orang tersebut juga
kita akan menjauhi orang yang berbau keringat tidak enak itu, ya kan? Nah, feromon sendiri terbagi dari banyak kategori, yaitu releaser feromon. Nah, ini yang paling disenangi sama kaum engas nih ya. Releaser itu berarti feromon yang menimbulkan respon cepat, ya, dan biasanya dikaitkan dengan ketertarikan seksual. Nah, makanya kalau produk saya dibagi dalam beberapa jenis, itu ada yang memang dia khusus untuk releaser feromon yang menimbulkan respon cepat dan biasanya digunakan untuk menaikkan ketertarikan seksual. Karena kalau ya ini maaf kata, kalau penggunanya keringatnya bau, ya respon terhadap lawan jenis atau orang sekelilingnya juga kurang nyaman, ya. Tapi kalau keringat kita nggak terlalu menghasilkan bau atau baunya tidak terlalu menyengat, ketika dicampurkan dengan sipeng jenis ini, rilisnya akan berlipat ganda. Fungsionalnya dari feromonnya sendiri akan meningkat dengan sendirinya. Ya, kategori yang kedua ada yang disebut dengan primer feromon, yaitu feromon yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan respon dan dapat mempengaruhi siklus mens, pubertas, dan bahkan kehamilan. Jadi sekali lagi, feromon berpengaruh pada sistem kelenjar juga. Feromon berhubungan dengan keringat, feromon berhubungan dengan hormonal seseorang. Dan kenapa sipeng dioleskan di sistem hormonal? Karena supaya berpengaruh pada sistem keringat tubuh kita. Dan ketika dia baunya bercampur, akan berpengaruh pada penggunanya maupun orang di sekelilingnya. Nah, kita juga akan mengenal kategori berikutnya, yaitu signal feromon, yaitu feromon yang dapat membuat seorang ibu mengenali bayinya yang baru dilahirkan. Yaitu contoh kasusnya. Sinyal feromon ini juga misalkan dengan mata tertutup kita berhadapan dengan banyak anak-anak, kita mencium, oh ini baunya anak saya, oh ini baunya istri saya, ini suami saya, ini pacar saya. Karena kita sudah terbiasa dengan bau yang dihasilkan oleh keringat orang-orang terdekat kita. Nah, itu sinyal feromon, ya, yang mengenali, misalkan ibu baru lahir bisa mengenali anaknya yang juga baru dilahirkan dari baunya berasa. Kita bisa mengenali anak-anak kita walaupun dengan kondisi mata tertutup, dari baunya kita juga berasa. Nah, tapi memang untuk laki-laki, untuk sinyal feromonnya kurang terlalu bisa menganalisa dengan baik. Ya, mungkin karena jiwa kebapakan berbeda dengan jiwa keibuan. Itu salah satunya. Kategori berikutnya adalah modulator feromon, yaitu feromon yang dapat mengubah atau menyesuaikan fungsi tubuh dengan kondisi sekitar dan biasanya ditemukan pada keringat. Nah, ini fungsi feromon yang ini biasanya sangat baik untuk beradaptasi dalam lingkungan sosial tertentu. Modulator feromon seperti ini juga dibuat secara khusus untuk feromon buatan, ya, pada sipeng-sipeng tertentu yang digunakan untuk lobby bisnis contohnya, kemudian untuk menambah kepercayaan diri seseorang dalam urusan-urusan lain, dan mempengaruhi banyak hal. Oke, dari penjelasan sekilas, sebenarnya feromon itu sendiri, ya, feromon itu sendiri
yang terkandung dalam sipeng ini feromon buatan, ada aroma tertentu yang ketika bercampur keringat, feromon buatan ini baunya akan menguap, masuk ke hidung Anda, direkam ke otak, kemudian otak akan merespon dengan caranya tersendiri, dan hasilnya tubuh Anda akan atraktif dengan kondisi yang ada pada saat itu, situasi maupun kondisi yang ada pada saat itu. Dan kembali lagi, tergantung sebagaimana Anda pelakunya. Ya, kalau Anda menerapkan ini sebagai love attracts, hasilnya akan membuat orang lain nyaman kepada Anda. Tapi kalau Anda menerapkannya sebagai sexual attract, ya, dalam artian respon seksual terhadap orang di sekitar Anda atau pasangan Anda, hasilnya pun akan demikian. Peningkatan libido secara tidak disadari karena ada interaksi antara titik hormonal yang diolesi feromon, keringat yang keluar, kemudian menghasilkan releaser feromon yang atraktif terhadap lawan jenis. Saya teringat pada pengalaman teman-teman Kaskuser. Waktu itu saya terlibat dalam forum supranatural Kaskus, di mana kita banyak sharing dalam dunia supranatural di forum tersebut. Dan memang ada komunitas yang waktu itu sangat mencintai keberadaan sipeng, terutama yang dari Thailand, karena di saat itu tidak banyak praktisi Nusantara yang membuat krim sejenis. Jadi memang kalau minyak mungkin sudah sangat banyak, tetapi kalau untuk yang berbentuk krim saat itu masih langka. Sekitar era 2008 sampai 2010 itu sangat langka, dan di forum itu ketika sipeng dihadirkan dan menjadi perbincangan publik, ya kaum engas itu menanggapinya sangat gembira. Ya, menariknya adalah ketika beberapa senior saya seperti Kisawung membahas tentang Sari Manggilo, ya. Sari Manggilo adalah salah satu krim seperti sipeng dari nuansa tanah Batak. Dia menggunakan teknik tertentu yang bertujuan sama, menjadi sipeng lokal pertama saat itu yang responnya sangat luar biasa. Dan memang untuk tujuan pada sipeng ini tergantung pada maker pembuatnya, bagaimana doa, harapan, dan sistem energetik yang diinduksikan ke dalamnya menambah kinerja sipeng itu sendiri, krim pemikat itu sendiri. Apakah dia berfungsi sebagai modulator feromon, releaser feromon, atau kategori fungsi feromon yang lainnya. Dan pada kenyataannya, hasil pengamatan beberapa teman pelaku dan pecinta sipeng ini, dalam kondisi tertentu, perhatikan, dalam kondisi tertentu, situasi tertentu, ketika seorang cowok menggunakan sipeng, ya, kemudian dia dalam suatu ruangan tertentu bersama pasangannya, baunya dari sipeng itu sendiri ketika bercampur dengan keringat akan menimbulkan hasrat engas pada pasangan yang ada di ruangan tersebut. Diakui atau tidak, beberapa pelaku-pelaku ini justru memanfaatkannya untuk meningkatkan libido lawan jenis yang ada di sekitarnya. Makanya sipeng kala itu dipakai sebagai salah satu media yang digunakan untuk
mengikat lawan jenis dalam attract seksual attract ya, menyerang secara seksual dalam tanda petik melalui feromon yang dihasilkannya. Dan alhasil ya teman-teman kaum hengas ini ya menikmatinya. Dan entah gimana cerita di balik kamar itu ya masing-masing punya kisah yang berbeda. Oke, selain itu karena sifat feromonnya yang bagus juga, ada yang menggunakan sebagai obat kuat ya. Dalam artian mungkin karena libidonya kurang baik seseorang, dia menggunakan feromon ini untuk meningkatkan libidonya ya, karena feromon juga bisa membangkitkan libido bagi penggunanya. Ini kita bercerita tentang feromon buatan yang bercampur dengan feromon yang dihasilkan dari tubuh penggunanya maupun orang di sekitarnya ya. Kalau misalkan kita dalam satu ruangan ada satu orang yang menggunakan, mungkin orang yang lain akan naik libidonya secara perlahan-lahan. Ada yang secara langsung kalau jaraknya terlalu berdekatan dan tercium, ada yang mungkin agak lama karena jaraknya semakin jauh. Tetapi satu hal, dari beberapa respon pengguna sipeng juga, sipeng digunakan untuk meningkatkan libido. Ini yang menarik ya. Ada juga, karena saya pernah eksperimen ini, saya taruh di tempat usaha, saya suruh oles di tempat usaha, terutama yang di dekat kipas angin, AC, atau ada kalau tempat usahanya tertutup kan dia pakai AC, dia olesin di mulut AC-nya supaya ketika angin AC-nya keluar, bau feromonnya ikut menyebar. Nah, ini juga membuat nyaman orang yang ada di ruangan tersebut dan meningkatkan hasrat tertentu ketika euforianya dia muncul. Ketika biasanya ruangan-ruangan yang seperti itu tertutup, jadi udaranya, kalau bahasa Jawanya, ngelekep ya, hanya berputar di situ, dan tes rasanya itu dari sipeng ini akan ada di ruangan itu. Ketika terhirup, orang jadi nyaman karena secara tanpa disadari responsif dalam tubuhnya akan berpengaruh pada sipeng itu sendiri dan menghasilkan, mungkin kalau lobby bisnis atau transaksi tertentu ya lebih maksimal hasilnya. Dan ini sebenarnya saya bilang 50% dari kandungan sipengnya, 50% dari kandungan blazingannya. Semakin kuat feromon yang dihasilkannya, mungkin sipengnya sendiri akan semakin maksimal ya. Selain itu sipeng ini, atau sebenarnya dia banyak digunakan untuk bibir juga, untuk pelembab bibir juga, karena di Thailand sendiri banyak digunakan oleh komunitas transgender, untuk memikat orang. Nah, ada juga untuk entertain malam, yang pekerja malam, cewek malam itu, untuk menaikkan libido orang yang diajak komunikasi, karena mereka kan juga tidak hanya menampung dalam satu lokasi, dalam misalkan klub malam atau kafe atau panti pijat atau apapun itu, tapi juga kalau di Thailand itu ada, mereka narik konsumen itu dari pinggir jalan supaya masuk ke klubnya. Nah, mereka membutuhkan sesuatu untuk daya tariknya. Nah, ini digunakan juga supaya orang ketika diajak ngomong itu responsif dan memiliki suatu ketertarikan tertentu. Nah, untuk sipeng yang kuat, dia akan menghasilkan releaser feromon yang kuat juga. Yang dimaksud kuat ini adalah bahan feromon alaminya. Bahan feromon alami pada
feromon buatan ya, itu ketika dia bercampur keringat, dia akan menghasilkan hal yang sangat atraktif dan hasilnya tentu saja lebih kuat dibanding dengan keringat pada diri orang tersebut. Karena ketika dia ada sipeng ini dan dia terkena pada penciuman orang lain di sekitarnya. Nah, sekali lagi kembali ke kebijaksanaan Anda dalam menggunakan sipeng ini, menerapkan ini dalam kehidupan Anda, mempraktekannya untuk apapun. Segala sesuatu ada sudut pandang relatif, dan relatif itu tidak ada tolak ukur yang pasti, karena sekali lagi setiap orang memiliki sudut relativitasnya masing-masing. Semakin bijak Anda menggunakan, maka hasilnya akan semakin baik. Dan saya yakin ketika Anda menerapkan ini untuk menunjang kehidupan Anda menjadi lebih baik, nggak ada salahnya. Oke, terima kasih untuk menyaksikan tayangan saya, dan inilah sekelumit cerita mengenai sipeng ya, sang krim pemikat yang dulu banyak digunakan para kaum hengat di masa-masa kita masih bergabung pada forum workshop Kaskus, dan mungkin sampai sekarang pun masih banyak yang menggunakannya. Kembali lagi, semakin kuat sipengnya akan semakin bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, ambil hikmah dari tayangan ini, anggap saja cerita yang bisa membuat Anda mendapatkan informasi baru. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkah dalam. Rahayu, Rahayu, Rahayu.